sendiri. Waalaikumsalam, monggo Pak Sunu. Ya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Juli. Bagaimana kabarnya Bu Juli? Alhamdulillah juga baik. Oke, gini Pak Sunu ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini Pak Sunu akan melaksanakan praktek kucing. Nah, di sini nanti yang menjadi coachnya kan Pak Sunu. Oh iya. Ya. Untuk yang menjadi kucing siapa ya? Ini Pak Edi. Oh, Pak Edi. Baik Pak Sunu, sebelum dilaksanakan praktek kucing, di sini perlu Pak Sunu ketahui juga akan ada beberapa kriteria penilaian yang akan saya pakai nanti. Di antaranya itu yang pertama, apakah pertanyaan yang Pak Sunu gunakan nanti merupakan pertanyaan yang aktif atau yang pasif, seperti itu. Kemudian apakah nanti Pak Sunu dalam melaksanakan komunikasi atau percakapan kucing itu menggunakan bahasa yang santun atau tidak. Lalu untuk yang ketiga, apakah dalam proses percakapan kucing nanti Pak Sunu itu bisa menyimak permasalahan yang seksama atau tidak, seperti itu. Nah, sebelumnya lagi Pak Sunu, untuk kucing itu kan mempunyai beberapa kompetensi. Apakah Pak Sunu sendiri sudah mengetahui ada kompetensi dalam percakapan kucing? Tinggi. Untuk kompetensi kayak satu itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbeda. Ya, berarti Pak Sunu sudah mengetahui bahwa ada 3 kompetensi ya di sini ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak Sunu, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Pak Sunu kembangkan? Kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, 2 kompetensi, 3 kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke. Lalu Pak, untuk yang terakhir, indikator apa yang akan dicapai dari percakapan kucing yang nantinya dilakukan? Indikator yang saya harapkan nanti coach bisa memberikan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Oke, untuk percakapan kita atau diskusi kita tutup dulu. Nanti setelah Pak Sunu sebagai coach dan Pak Edi sebagai coach telah melaksanakan percakapan kucing, nanti kita bertemu lagi ya Pak untuk melakukan refleksi dan melakukan umpan balik setelah percakapan kita. Ya, terima kasih, semoga kucingnya nanti lancar, kemudian ditemukan solusi yang memang dirasakan. Ya, terima kasih. Silakan dilaksanakan. Selamat pagi Pak Sunu. Selamat pagi Pak Edi. Bisa minta waktu sebentar? Bisa Pak Edi. Ada saya bisa bantu Pak Edi? Begini Pak Sunu, saya ingin bercerita tentang aktivitas saya mendulu di kelas. Saya merasakan anak-anak itu sangat antusias di dalam pembelajaran saya. Nah, saya bingung kira-kira apa penyebabnya. Jadi gini Pak Edi. Sebelum kita lanjut ke depan, apa yang Pak Edi harapkan tentang percakapan kita kali ini Pak Edi? Tentunya saya ingin dapat solusi, sehingga anak-anak tersebut ketika pas saya pembelajaran dia antusias di dalam proses pembelajaran. Ya. Gini Pak Edi, murid panjenengan kenapa bisa nggak antusias di dalam pembelajaran? Sebabnya apa? Kalau saya pikir-pikir Pak Sunu, ketika saya renungkan itu anak-anak itu mungkin sering saya tinggal pelajaran karena aktivitas kegiatan tambahan di sekolah. Jadi Pak Guru, Pak Edi meninggalkan siswa ketika sedang mendapat tugas dari sekolah. Iya, karena mungkin sering rapat apa-apa, sehingga ketika pada proses pembelajaran itu hanya saya kasih tugas saja dan hanya mungkin satu literatur buku paket saja. Kalau kira-kira kalau di skala ya,
murid Pak Edi itu antara 1 sampai 100 itu kira-kira di posisi mana Pak Edi? 60 kemudian Pak Suman. Ya, karena ternyata tidak hanya pada proses antusiasnya saja. Ya, ternyata banyak aktivitas yang itu juga mengganggu ramai sendiri, terus tidur, banyak izin minta keluar, mau kencing apa dan lain sebagainya. Gini Pak Edi, yang sudah Pak Edi lakukan itu apa untuk mengatasi itu Pak Edi? Mengatasi masalah tersebut, kurang antusias, kurang ramai, kurang kondusif ya dalam kelas itu ya Pak Edi. Yang dilakukan Pak Edi itu apa? Ya, saya mencoba Pak Suma. Ya, saya berusaha untuk mencoba berbagai macam aktivitas kegiatan. Ya, salah satunya apa? Mungkin literasinya Pak Suma. Ya, sudah mungkin satu aspek yang dipakai saja, tapi biasanya saya kombinasi dengan mungkin browsing di internet, diskusi seperti itu Pak Suma. Bahkan kadang juga mungkin menggunakan media Pak. Itu bagus Pak Edi ya, sudah memanfaatkan sarana internet ya, internet, terus literasi digital di sekolah sudah ada, ini banyak literasi di ke muridnya Pak Edi. Lalu mungkin ada yang lain Pak Edi, rencana yang lain atau kondisi yang lain? Kalau saya begini Pak, ya, kaitannya dengan rencana saya. Ya. Anak didik itu tentunya nanti pertama akan kita coba untuk diagnosis kira-kira karakteristiknya itu seperti apa, ya. Dia tangkap dalam menerima pembelajaran itu apa, medianya apakah mungkin dengan studi literatur atau mungkin lewat video visual atau mungkin lewat hal-hal yang lain. Di samping itu saya nanti akan mencoba di dalam mengerjakan tugas gitu. Itu nanti akan saya coba sesuai dengan minatnya ya, bakatnya. Mungkin misalkan gini, saya coba mungkin yang suka tentang literasi ya, mungkin bisa menggunakan pengerjaan secara tertulis. Kalau yang sukanya berbasis medsos dan sebagainya mungkin bisa lewat media itu. Contohnya apa, banyak sekali ya media medsos atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi penunjang. Gitu Pak Edi. Lalu gini Pak Edi, kan Pak Edi sudah melakukan istilahnya solusi ya untuk mengatasi siswa yang sedang kurang antusias di kelas. Kemungkinan hambatan yang sudah Pak Edi lakukan apa yang menghambat solusi Pak Edi misal itu apa? Kalau hambatannya, iya ini sebenarnya kalau hambatannya itu hanya media peralatan di sekolah saja, jadi aksesnya itu mungkin akses kalau untuk mengakomodir anak yang sudah di kantinnya, seharusnya kan ada ekspornya. Hambatannya seperti itu. Kalau untuk yang lainnya mungkin masih bisa. Berarti kurangnya di sana Pak. Lalu mungkin ada lagi Pak Edi yang agar siswa bisa lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajaran, dalam lebih kondusif kelas itu ya dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Edi. Tapi kan ketika Pak Edi misal kan banyak tugas ya Pak Edi ya, iya, banyak tugas keluar dinas luar, berarti siswa kan tinggal ya, iya. Sudah ditinggal. Jadi mungkin ada solusi lagi Pak. Ya tentunya apa depannya itu? Iya, yang pertama saya ingin memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas. Ya, karena tugas pokok guru kan mengajar. Iya. Tentunya saya akan berkomunikasi dengan pihak sekolahan ya, ketika mengadakan agenda kegiatan itu jangan pas-pas biasa. Terus yang kedua tadi ya, saya ingin mencoba kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan, aman. Ya, dengan apa? Ya mungkin dengan pertama itu membentuk keyakinan kelas. Sehingga apa yang diinginkan murid itu bisa terpenuhi. Akhirnya itu Pak. Bagus sekali Pak Edi. Dengan bentuk keyakinan kelas kan
siswa bisa mengatakan isi hatinya ya Pak ya. Sekolah ini mau dibawa kemana, kelas itu ya, Ya. kemana dengan sesuai peraturan yang mereka ingini. Jadi punya kesadaran diri sendiri Pak Edi ya. Betul. Lalu komitmen apa ya Pak Edi ya untuk agar itu tercapai atau laksana? Ya, yang pertama, ya, saya tentunya harus komitmen pada diri saya. Yang pertama berniat yang kuat. Yang kedua adalah membuat schedule rencana itu dengan jelas. Ya. Terus yang ketiga adalah target. Ya, targetnya itu harus ada. Terus yang berikutnya tentunya ada evaluasi. Ya, ketika rencana aksi saya itu nanti, saya yakin itu pasti ada hambatan-hambatan itu dan ada evaluasi. Ya, setelah kita evaluasi, tentunya nanti ada rencana tindak lanjut selanjutnya seperti apa. Dan yang penting itu adalah bagaimana menjaga komunikasi antara siswa, wali kelas, dan tentunya pihak guru maupun siswa, dan tentunya orang tua juga. Iya, baik. Saya harap dengan komitmen Pak Edi, semoga masalah yang ada di kelas Pak Edi, semoga siswa setelah dengan Pak Edi melaksanakan solusi yang sudah diterapkan tadi ya, siswa bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, bisa semangat, dan yang penting murid itu adalah bahagia. Semoga bisa yang diharapkan itu sesuai dengan yang diharapkan tujuan Pak Edi yang disampaikan. Terima kasih Pak Sur. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, ya nanti jangan pesan-pesan ya Pak Sur. Ya, ketika nanti siap, saya mengalami kendala, saya ingin sharing atau mencoba untuk memecahkan permasalahan itu untuk bersama-sama. Sama Pak Edi, nanti kita bisa diskusikan lagi ya Edi ya, di waktu lain waktu. Semoga apa yang diharapkan Pak Edi, siswanya bisa kondusif dan pembelajaran. Amin. Semoga kita bersama-sama untuk memajukan Indonesia dalam dunia pendidikan Pak Edi. Ya. Demikian Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Sur. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Sunu untuk percakapan kucing yang telah dilaksanakan, di mana Pak Sunu menjadi seorang coach dan Pak Edi sebagai coach di sini. Terima kasih Bu Nah, Edi. begini Pak, pada saat Pak Sunu melakukan coaching tadi, langkah apa saja yang telah dilaksanakan Pak Sunu sehingga indikator bisa tercapai? Indikator yang saya capai tadi ya, yang maksud saya yang sampaikan tadi, yang pertama itu sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, dari mulai tujuan, kemudian masalah, kemudian rencana aksi yang dilakukan, kemudian tanggung jawab atau komitmen yang akan Ya, luar biasa, artinya dalam pelaksanaan percakapan tadi memang pakainya alur cerita ya, dimana di situ sangat rinci untuk langkah-langkahnya juga. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan hasil catatan observasi saya selama percakapan kucing tadi terlaksana. Oke, untuk yang pertama, percakapan kucing yang sudah dilaksanakan tadi cukup baik, cukup luar biasa menurut saya, dimana jenengan sebagai seorang coach mampu menuntun kucing untuk menggali potensinya, jadi dapat mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang awalnya kucing bawa di hadapan Pak Sunu seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, hasil observasi yang saya catat itu Pak Sunu telah bebas dari penilaian dan asumsi Pak Sunu terhadap kucing. Jadi kesannya tidak menggurui seperti itu juga. Kemudian Pak Sunu sudah bisa fokus pada area yang ingin dikembangkan, jadi tidak melebar kemana-mana untuk inti dari yang akan dituju. Seperti itu Pak Sunu. Ya. Kemudian dari hasil tersebut ya Pak Sunu ya, dari setelah dilaksanakan percakapan kucing itu, setelah ditemukan hasilnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Sunu ingin kembangkan dalam diri Pak Sunu terkait kucing ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu ketika kompetensi yang saya tadi dari kehadiran penuh, kemudian
aktif dan memberikan pertanyaan yang konkret. Nanti saya perlu belajar lagi agar bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi. Artinya 3 kompetensi ya? Ya. Oke, kalau dari tadi kita awal ngobrol tadi kan Pak Sunu hanya menyebutkan 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, sekarang berubah jadi ketiga-tiganya. Iya. Oke. Baik Pak Sunu, dengan coaching yang sudah dilaksanakan Pak Sunu, kemudian dengan solusi yang sudah ditemukan dan Pak Sunu akhirnya memiliki keinginan untuk mengembangkan ketiga kompetensi itu, harapan saya sendiri semoga untuk kedepannya Pak Sunu bisa memang benar-benar bisa mengembangkan ketiga-tiganya, kemudian bisa menjadi coach yang memang sangat baik, dan mungkin banyak coach-coach nanti lain yang selain Pak Edi juga akan mengunjungi Pak Sunu untuk bisa saling sharing. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih juga Pak Sunu untuk waktunya telah melaksanakan percakapan coaching dengan baik. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Amin.